Nah, gue mau kasih lihat betapa cepat sekarang upshift-nya ya. Hai guys, jumpa lagi dengan gue Davin. Di video kali ini gue mau menjelaskan mengenai remap transmisi. Jadi selama ini kan kita selalu membahas mengenai remap ECU, remap ECU, yang dimana kita mengontrol kerja mesin ya, mengoptimalkan kerja mesin. Nah, tapi hari ini gue mau bahas adalah remap TCU atau remap transmisi lebih tepatnya. Nah, sebenarnya apa tuh? Kenapa harus kita lakukan remap transmisi? Nah, jadi di semua mobil itu yang namanya matic itu kan ada yang mengatur kerja maticnya. Jadi kalau mesin diatur oleh ECU, Engine Control Unit. Nah, kalau di transmisi juga ada yang namanya control unit, yaitu TCU atau Transmission Control Unit. Biasanya ECU dan TCU itu terpisah. Jadi kalau ECU adanya di ruang mesin dan TCU itu biasa nempel langsung sama gearbox. Tapi ada juga beberapa mobil yang dikontrol langsung dari ECU-nya, si transmisinya ini sendiri. Tapi biasanya sih semuanya udah terpisah. Nah, kita membahas di mobil-mobil Eropa turbo, baik yang nggak turbo atau yang turbo ya. Tapi kita ngomong kali ini remap transmisi di mobil-mobil Eropa. Karena kalau di mobil-mobil Eropa ini sendiri, ibaratnya alat-alat yang di-develop itu kebanyakan untuk mobil-mobil Eropa. Nah, bukan berarti si mobil Jepang ini nggak bisa di-remap. Sebenarnya bisa, tapi kalau ada softwarenya. Nah, berhubung softwarenya ini terbatas, hanya ada beberapa di mobil-mobil Eropa, jadi kita bahas yang di mobil-mobil Eropa ini. Nah, jadi di mobil BMW F30 320 merah ini sendiri, ini kita udah lakukan refresh stage 2. Jadi ECU-nya udah di-tuning, upgrade di bagian filter, knalpot, segala macam ya, dan power kalau nggak salah dulu sekitar 290 HP-an. Nah, kenapa dia balik lagi untuk kemari? Nah, dia mau ngelakuin remap TCU, karena gue saranin banget sama dia. Sebelumnya tuh dia nggak tahu ya mengenai remap TCU ini, dan akhirnya gue saranin untuk lakuin ini. Nah, jadi kalau di mobil-mobil yang masih standar sebenarnya ya, mereka dari pabrikan itu mengoptimalkan mapping ECU dan TCU-nya itu kerjanya udah optimal dua-duanya. Karena ibaratnya contohnya di 320 ya, standar 184 HP. Nah, tapi ini sekarang udah naik sampai 60-70%. Sehingga si engine-nya udah dikasih tahu untuk membuat power lebih tinggi, tapi transmisinya enggak. Jadi bingung kerjanya, itu enggak sinergi. Nah, transmisinya itu kadang yang terjadi setelah kita udah tune tanpa di remap TCU-nya, kalau di mobil BMW ini adalah dia suka shifting lebih awal. Waktu di D, jadi waktunya belum ngoper, dia udah ngoper gigi sendiri. Sehingga kadang lagi kita akselerasi, belum waktunya ngoper, dia udah ngoper ke gigi berikutnya. Nah, itu karena terjadi ada yang namanya torque limit. Nah, jadi si TCU-nya ngelihat, wah ini powernya udah terlalu keluar dari batas yang ditentuin, sama dia dioper ke gigi berikutnya. Nah, di mobil BMW ini sendiri, karena dia juga bisa ada manual mode, tapi kalau dia ngoper sendiri gitu kan jadi nggak asik. Makanya kita remap TCU-nya. Nah, benefit yang pertama dengan kita lakuin refresh TCU di mobil ini adalah kita bisa membuat shiftingnya jadi lebih cepat di mode Sport Plus atau di Sportnya, sehingga ketika kita lagi mau ngebut, itu ngopernya tuh cepet banget, bahkan ngopernya tuh hampir setengahnya lebih cepat gitu ya dibanding sebelumnya. Sehingga akselerasi kita akan lebih cepat walaupun kita tidak nambah power lagi, sehingga jadi udah pasti akselerasi lebih cepat kan, mobilnya lebih fun dibawa dan juga lebih kencang gitu untuk dapat kita balap atau kita lagi buat drag race, itu akan menambah mengurangi waktu yang diperlukan untuk menempuh dari titik A titik B. Nah, benefit yang lain itu kalau di mobil BMW ini kita bisa bikin, dia kan biasanya hanya di D atau di S tulisannya. Nah, sekarang D-nya itu dikasih tahu di gigi berapa, D1, D2, D3, D4, sampai ini kan gearnya ada 8 ya di mobil BMW ini. Terus ada juga yang namanya auto blip waktu turun. Jadi waktu kita turun gigi dia akan nge-rev naik. Ini jadi fitur yang kayak dimiliki oleh BMW M. Jadi mobil seri F30 320 biasa udah kayak fitur di mobil M. Jadi ngoper giginya tuh sepengalaman gue nggak kalah loh guys. Setelah kita udah remap TCU-nya ini, mobil ini
gearboxnya tuh udah rasa-rasa kayak kita punya mobil M series ya. M series tuh yang motorsport divisionnya dari mobil BMW. Nah, jadi di mobil ini sendiri kita menggunakan software dari XHP. Nah, XHP ini adalah sebuah tuning company yang mengerjakan software transmisi untuk mobil-mobil BMW modern ya. Jadi kita bilang ada beberapa di S series itu yang masih menggunakan 6 speed, dan di F series itu yang menggunakan 8 speed. Dan ada juga di M series. Nah, itu M series biasanya itu ada 7 speed. Jadi giginya ada 7 ya. Nah, kelebihannya semua kurang lebih sama. Nah, di sini bedanya mereka ada siapin kayak stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. Bedanya apa aja tuh? Jadi kalau stage 1 biasanya buat mobil yang masih standar semua, dia mau ngerasain lebih baik dari transmisinya, itu dilakukan yang namanya stage 1. Nah, stage 2 itu versi lebih sport daripada stage satunya ya. Jadi stage 2 itu dia membuka torsinya itu lebih tinggi lagi, dan stage 3 itu atau stage 4 biasa udah buat mobil yang udah dimodifikasi mesinnya tuh yang udah cukup dalam. Contohnya misalnya kayak mesinnya tuh udah diganti turbo, terus udah diganti semua intercooler, knalpot segala macem, biar si transmisinya ini bisa mengikuti kenaikan ekstrim dari powernya itu sendiri gitu. Nah, sekarang bisa gue kasih lihat nih di sini, gue mau ngelakuin flash mobil BMW ini. Nah, sekarang gue masuk dulu ke software XHP. Di sini kita adalah authorized dealer dari software mereka sendiri. Dan di sini, nah ini list-list yang udah pernah kita flashin ya. Jadi ada macam-macam nih dari BMW X5, 135, 330, 335. Ini rata-rata BMW modern ya guys ya. Jadi jangan tanya buat BMW jadul yang masih tahun 90, tahun 2000 awal itu biasanya sih nggak bisa. Tapi sepengalaman gue di atas 2010 mostly udah bisa dilakuin flash ini. Nah, sekarang kita connect dulu ke transmisi mobilnya. Kita bisa lakuin juga. Nah, di sini gue mau kasih lihat nih. Di sini ada pilihannya yang gue bilang tadi, stage 1, stage 2, stage 3, atau kembali ke standar. Dan di sini kita bisa lakuin setting terhadap parameter-parameter dari si transmisinya sendiri. Nah, sebelum gue ngelakuin flash, sekarang gue mau nge-scan dulu transmisinya, apa ada masalah sama dia punya ECU-nya. Di sini kita bisa lihat dia sempat kena ini nih, apa namanya, tekor listrik, tapi ini nggak ada masalah sebenarnya. Ini gue tinggal dihapus saja sehingga biar dia nanti nggak ganggu ya. Ini cuman karena dia sempat tekor aki. Kalau dia ada masalah dari transmisinya sendiri, sebenarnya ya lebih baik tidak dilakukan remap, karena ini harus diperbaiki dulu, takutnya ada masalah dari dia punya mechanical-nya. Berhubung ini gue yakin masalahnya bukan masalah lah ya hal ini. Sekarang kita akan lakuin flash stage 3 di sini. Bisa lihat, karena gue masukin map stage 3, dan di sini nanti ada keterangannya mengenai apa aja yang berubah. Sekarang kita flash dan menggunakan custom setting dari kita sendiri. Dan sekarang kita akan masuk ke refresh transmisinya. Di sini kalau mobil BMW kita mau nge-flash harus pakai seat belt biar mobilnya nggak dimatiin sendiri sama ECU-nya. Prosesnya kurang lebih biasanya sekitar 1-2 menit, dan setelah dia selesai nanti dia akan ngasih tahu. Nah, sekarang bisa dilihat ada nongol drivetrain fault. Hal ini terjadi karena ECU-nya ini kan sekarang sedang hilang komunikasi nih sama TCU segala macam. Nah, jadi dia ngasih tahu bahwa ini kayak si transmisinya nih kehilangan kehilangan software gitu loh. Karena sekarang kita lagi flash, emang sistem kalau nge-reflash itu begitu. Jadi dihapus yang di sana, lalu setelah dihapus sekarang dia isi balik. Dan ketika udah diisi balik ya ini semua ntar pasti akan hilang, sehingga nggak ada nyala-nyala lagi check engine di dashboardnya kita. Nah, di sini proses flashing lagi berjalan, sekitar 30 detik lagi ini selesai. Nanti kita akan coba ya mobilnya. Nah guys, sekarang bisa dilihat nih, kita lagi nyetir. Di sini yang pertama udah langsung nongol indikator dari giginya mobil ini nih, ada di posisi gigi berapa. Biasanya cuma di D doang, kecuali lu di S kayak gini nih biasa tuh baru ada ya. Apa gua nggak ingat juga deh ada apa enggak ya kalau di BMW biasa ya. Kalau di M sih ada. Nah, sekarang dengan adanya posisi gigi kan, jadi kita bisa lebih tahu nih, oh sekarang posisinya udah di gigi berapa. Terus dengan XHP software stage 3 ini, biasa kalau kita tes di jalan tol, lu bisa kaget nanti begitu ngelihat, contoh di sini lagi di D7 apa 8, begitu lu step on throttle, otomatis dia udah langsung ada di posisi gigi 3 apa 4. Nah, sehingga perpindahan giginya itu nggak cuma cepat waktu naik, tapi waktu turun juga dia jadi lebih cepat. Sehingga nggak ada lagi tuh, biasanya kan kalau Matic diinjak
waktu lagi di tol ya, kita injak step throttle-nya gitu ada kayak delay. Nah yang ini nggak ada guys, kayak gitu lagi. Oke, sekarang kita coba nih akselerasi ya. Gue pakai manual mode dulu, berhubung tracknya di sini nggak terlalu gede. Nah, gue mau kasih lihat betapa cepat sekarang upshift-nya ya. Nah, seketika aja akselerasi jarak pendek, kita udah shifting dari gigi 1 sampai ke gigi 4 tadi. Jadi cepet banget, akselerasinya juga lebih cepet lagi. Jadi mobil ini bukan dual clutch, tapi dengan di-update dengan software ini sendiri, rasanya tuh udah kayak naik mobil dual clutch ya. Jadi emang kemajuan teknologi bikin mobil kita ini jadi lebih canggih dan juga lebih efisien. Karena kalau mobil-mobil zaman dulu, walaupun powernya gede, tapi kalau transmisi nggak bagus, tetap aja guys, nggak nyampe powernya itu tuh. Dan ketika ngopernya itu sendiri, biasanya mobil-mobil kayak Toyota, Lexus, power gede tapi tenaganya tuh apa ya, hilang waktu dia ngoper gigi. Nah yang kayak gitu tuh yang gak asik. Sedangkan dengan remap transmisi di BMW ini sendiri, kita bisa ngerasain mobil kita seri 3 biasa tapi ngopernya udah kayak mobil M seri. Nah terus kelebihan lain, sekarang gue mau kasih lihat contohnya nih ya. Gue lagi ada di gigi berapa nih? 3 deh, kita coba ya akselerasi dulu dari gigi 3. Ntar begitu turun gigi, tuh, waktu gue turun gigi, dia ada memberikan semacam kayak throttle blip atau kayak digas gitu ya. Nah itu ngebantu, jadi engine brake-nya nggak terlalu berat, sehingga waktu kita turun gigi, mobilnya udah siap ngegas lagi. Ini mempercepat juga guys, dia punya akselerasi dengan cara seperti ini. Nah, yang terakhir ada lagi nih guys, yang lebih keren. Ini yang namanya launch control. Ini di sini caranya itu kita harus masuk ke mode Sport Plus. Nah, lalu ininya taruh ke S mode, tahan rem dan gaspol. Nah, sini bisa dilihat ya, ada yang tulisan launch control. Cocok banget kan guys, buat drag race, buat nge-sprint seperti itu launch controlnya. Jadi dia memberikan boost ketika kita mau akselerasi itu tuh, jadi begitu lepas rem mobilnya udah otomatis nge-boost, nggak ada delay. Biasanya kan orang di gaspol dari N lalu tarik ke D, jangan guys, jebol mobilnya. Kalau kayak begini, selain powernya tuh udah nge-boost begitu, dia juga ada semacam kasih pressure ke kopling sehingga koplingnya nggak slip ketika masuk. Waktu kita lepas rem tuh, jadi akselerasi dia udah bener-bener udah disiapin lah gitu untuk itu. Nah guys, jadi kurang lebih kayak gitu tadi pengetesan kita di mobil F30 320 warna merah ini nih. Nah jadi selain mesinnya sekarang udah powerful, ngopernya juga jauh lebih cepat. Pastinya waktu di jalan nanti dia pasti akan lebih happy karena ngopernya sekarang jauh lebih cepat deh. Pokoknya deh, akselerasi lebih gokil dan juga ada launch control ya. Jadi ketika dia lagi pakai ngedrag, ya mau akselerasi lawan orang gitu, mobilnya udah langsung ngeboost begitu dia angkat rem. Jadi nggak ada alasan lagi telat start ataupun kalah waktu start awal. Nah guys, jadi buat kalian yang punya mobil-mobil Eropa turbo nih, jadi mobil yang kita udah bisa lakuin remap transmisi itu BMW ya, yang tadi kita jelasin pakai software XHP. Nah selain mobil BMW itu, kita juga bisa di mobil seperti Audi, Porsche, VW. Nah itu mobil itu kan satu grup tuh sama Lamborghini itu, 4 itu. Jadi itu semua udah dual clutch, bisa kita tuning lagi guys. Jadi ngopernya jauh lebih enak karena powernya juga biasa kalau mobil-mobil seperti itu ditingkatin, yang contoh 200 HP bisa sampai 400, 450 HP. Kalau transmisi nggak dicuning, bahaya guys, bisa selip dan juga nanti takutnya malah nggak dapet gitu power feel-nya karena hilang tenaganya di transmisi. Nah buat mobil-mobil Jepang sayangnya belum bisa nih, tapi ada yang udah bisa juga itu di mobil Mitsubishi Evo 10 yang dual fast transmission. Tapi kalau mobil-mobil Matic yang biasa sih belum ada. Tapi kalau kalian penasaran bisa langsung tanya gue nanti apakah bisa dilakuin apa enggak di mobil kalian gitu. Tapi sementara yang kita bahas kali ini untuk mobil-mobil BMW dan juga yang mobil tadi gue sebutin. Nah buat kalian yang berminat bisa langsung aja nanti kontak kita di workshop Elika Otomotif. Kontaknya nanti ada di bawah. Semoga video ini ngebantu buat kalian jadi lebih ngerti mengenai apa itu yang dimaksud dengan transmission flash atau TCU flash. Oke guys, kalau gitu
gue pamit diri dulu. Jangan lupa guys untuk selalu stay safe di masa-masa pandemi seperti ini. Jaga kesehatan kalian dan juga jaga pikiran supaya kalian nggak sampai sakit. Thank you kalau gitu, gue pamit diri dulu. Sampai ketemu di video berikutnya.